Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulullah mabad. Allah berfirman, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Berjuanglah kalian, berjihadlah kalian melalui hartamu dan dirimu. Hampir semua ayat-ayat berjuangan dan pengorbanan itu dimulai dengan bi amwalikum, harta kalian, harta kalian. Saya mengajak secara praktis dan kami sudah buktikan. Rp1.000 itu bisa luar biasa dahsyat. Bisa beli mobil, bisa buat kuburan, ya, bisa membangun masjid. Uang 1.000. Mari kita satukan uang 1.000 kita. Nanti kami jemput. Di rekening ini insya Allah bisa kita buat. Di rekening ini insya Allah kita buat sebuah kekuatan umat dengan Rp1.000. Rp1.000 dahsyat. Penjelasan beberapa kaidah bidah supaya kita ada lanjutannya. Ini semua perbuatan yang sebab mengerjakannya ada pada zaman Rasulullah SAW, namun beliau tidak mengerjakannya, maka yang disyariatkannya adalah meninggalkan perbuatan tersebut. Ini kaidah besar ini, ya. Saya ulangi, Pak. Semua perbuatan yang sebab mengerjakannya sudah ada pada zaman Nabi. Kalau Nabi mau kerja, bisa Nabi kerja. Bisa Nabi kerja, tapi Nabi tidak kerja. Artinya faktor pendorongnya ada, sebab untuk mengerjakannya itu sudah ada. Namun beliau tidak mengerjakannya, padahal ada sebabnya. Ada sebabnya. Maka yang disyariatkan adalah meninggalkan perbuatan tersebut. Contoh, azan pada sholat Idul Fitri, Idul Adha, kan jelas itu bisa Nabi lakukan, tidak ada menghalangi itu kalau mau azan salat Idul Fitri, Idul Adha. Tapi Nabi tidak pernah ada riwayat itu melakukan azan pada salat Idul Fitri, Idul Adha. Maka karena ada sebab, ada sebabnya, maka Nabi tidak lakukan, maka disyariatkan adalah meninggalkan perbuatan tersebut. Nah, nanti kita lihat makna ini kayak ini. Ibadah yang dikerjakan oleh Rasulullah, maka wajib umat Islam mengikuti beliau. Namun beliau, Rasulullah meninggalkan sesuatu perbuatan, maka hukum perbuatan meninggalkan perlu dirinci. Satu, jika Rasulullah meninggalkannya karena sebab tertentu, ya Nabi meninggalkannya karena ada sebab, maka hukumnya tergantung pada ada tidaknya sebab tersebut. Nabi tinggalkan, ya, Nabi tinggalkan karena sebab tertentu, ya, maka hukumnya tergantung ada tidaknya sebab tersebut. Contoh, di sini penjelasan, jika sebab itu masih ada, maka tidak boleh mengerjakannya. Namun jika telah hilang, maka diperbolehkan sesuai dengan kaidah syar'i berhubungan dengan. Contoh, salat tarawih Rasulullah, Pak, secara berjamaahnya 3 atau 4 malam. Berarti Nabi meninggalkan salat tarawih full 1 bulan secara berjamaah, Pak. Karena ini sebabnya. Ini Nabi katakan, saya tinggalkan itu ada sebab. Fa innahu lam yakhfa alayya makanukum lakinni khasyitu an tufrada alaikum fata'zizu anha. Kata Nabi SAW, tidak ada yang menghalangi saya untuk datang di tempat berkumpul jamaah itu. Karena waktu Nabi itu berjamaah pertama, Pak, banyak orang saling memanggil. Sementara prosesi wahyu masih turun. Nabi itu takut. Tidak ada yang menghalangi saya kalau mau datang. Rumahku dengan masjid itu menyatu. Saya ada di rumah tapi saya tidak turun. Saya bisa, saya tinggalkan karena ini alasannya Nabi.
saya takut itu menjadi tarwi nanti diwajibkan bagi kalian. Nanti menjadi wajib, jadi saya tidak turun. Sekarang ini Pak, masih ada orang tidak mau salat tarawih. Salat tarawih yang dia lakukan sebagaimana kata Nabi saja, 3 hari saja. Karena Nabi lakukan 3 hari. Jadi itu yang gampang, 1 malam, malam pertama, malam tengah, malam terakhir. Padahal Nabi itu tinggalkan, itu ada sebabnya. Sebab itulah, kalau masih ada sebab itu maka tinggalkan. Tapi jika sebab itu sudah hilang, tinggalkan juga itu. Maksudnya kalau sudah hilang sebabnya, kerjakan. Sekarang kekhawatiran Nabi menjadi ilat, namanya ilat hukum. Ilat hukum, sebab ditinggalkan pekerjaan itu adalah khawatir, takut menjadi wajib. Sekarang Pak, semua orang tahu dan sudah diputuskan bahwa sholat tarawih itu hukumnya sunnah, tidak pernah berubah lagi menjadi wajib. Kalau begitu kekhawatiran tentang hukum wajib itu tidak akan mungkin. Maka tidak beralasan hari ini Pak, kalau masih ada orang tidak mau salat tarawih, tidak beralasan. Itu diambil dari mengambil namanya kaidah-kaidah hukum. Dipahami kaidah ini baru bisa berjalan. Kalau hanya membaca hadis Pak, hadisnya sahih, pemahaman tak belum tentu sahih. Ada namanya Pak, sahih hadis tapi tidak sahih pemahaman, tidak jelas kita punya pemahaman. Inilah butuh dituntut dengan pemahaman kaidah-kaidah fikih, kaidah-kaidah usul fikih, baru bisa hasilkan sebuah hukum. Rusak agama Pak kalau semua mau dihukumi sesuatu tanpa ilmu. Iya. Baik. Yang kedua, apabila Nabi meninggalkan sebuah perbuatan karena memang sesuatu tersebut tidak ada di zaman beliau, Nabi tinggalkan itu Pak. Karena memang Nabi meninggalkan perbuatan itu tidak ada, memang tidak ada pada masa itu. Contoh, tidak ada naik mobil. Nabi tidak pernah naik mobil karena tidak ada mobil. Nabi tidak naik pesawat karena tidak ada pesawat. Maka meninggalkan perbuatan itu tidak ada hukum tersendiri, dan hukumnya dikembalikan pada keumuman dalil syar'i. Contoh, Nabi kalau berangkat haji Pak tidak naik mobil, tidak naik pesawat, ya jalan kaki, naik onta. Karena belum ada mobil, belum ada pesawat. Seandainya ada pesawat di masa Nabi Pak, saya kira Nabi itu naik pesawat tonji. Maka tidak ada di masa Nabi, maka meninggalkan perbuatan itu ya tidak ada hukum, ya tinggalkan saja. Nah, dikembalikan itu kepada keumuman dalil syar'i. Ada tuh orang Pak tidak mau naik pesawat, tidak mau naik mobil, tidak ada di masa Nabi. Celaka yang begini. Tidak ada. Nah, ya seperti ini. Azan kan Nabi tidak menggunakan pengeras suara, karena di masa Nabi tidak ada begini, tidak ada pengeras suara, tidak ada pengeras suara. Jadi kalau ini mau dihukumin beda, ya jangan pakai juga. Tidak ada di masa Nabi. Tapi ini kan bagaimana mau dihukumi beda dan belum ada pada saat itu. Nabi tidak memakai sendok, betul, karena memang tidak ada sendok di masa Nabi. Tapi kalau sekarang Pak tidak mau dipakai sendok, bagaimana cara tak makan bakso, makan bubur, dijapuk? Maka tidak ada hukum itu, tidak ada hukum. Kalau dibutuhkan dipakai. Ya. Jadi kaidah di atas bahwa perbuatan yang tidak dikerjakan oleh Rasulullah Pak itu ada 3 kemungkinan. 3 kemungkinan. 1, Rasulullah meninggalkan suatu perbuatan dikarenakan tidak ada tuntutan untuk mengerjakannya. Tidak ada tuntutan untuk mengerjakannya, maka ikut tidak mengerjakannya sebagaimana beliau tidak mengerjakan bukanlah termasuk sunnah. Bukan termasuk sunnah. Namun jika suatu ketika ada tuntutan untuk mengerjakan secara syar'i, maka boleh dikerjakan.
Nabi tidak pakai baju batik karena tidak ada batik. Ya, meninggalkan itu tidak pakai baju batik ya bukan sunnah, karena memang tidak ada. Yang kedua, Rasulullah meninggalkan suatu perbuatan padahal ada tuntutan untuk mengerjakannya, namun ada menghalangi beliau untuk melakukannya. Nabi perbuatan pada ada tuntutan untuk mengerjakannya, namun ada menghalangi beliau melakukannya, maka meninggalkannya bukan termasuk sunnah. Akan tapi jika suatu saat nanti penghalang tersebut hilang, maka boleh dikerjakan. Seperti tadi salat tarawih. Tarawih full berjamaah, Pak. Nah, ada dulu penghalang, tapi kalau sudah hilang penghalangnya tidak ada masalah. Yang terakhir, ini Pak, Rasulullah meninggalkan suatu perbuatan padahal ada tuntutan untuk mengerjakannya dan tidak ada menghalanginya untuk melakukannya. Ada tuntutan melakukannya, tidak ada menghalanginya, maka yang sunnah adalah tinggalkan juga. Inilah nanti bisa masuk nanti kalau dia urusan ibadah bisa bid'ah itu, Pak. Nabi bisa kerjakan, pada Nabi tinggalkan. Ada tuntutan mengerjakan, tidak ada menghalangi untuk melakukannya. Nabi tinggalkan, paling utama ditinggalkan. Tidak ada menghalangi Nabi, Pak. Tidak ada menghalangi Nabi. Nabi tidak lakukan. Seandainya itu baik, pasti Nabi lakukan. Seandainya itu baik, pasti Nabi lakukan. Kalau Nabi tidak lakukan, jangan makin sibuk di situ, Pak. Jangan makin sibuk. Contoh, puasa Rajab. Ya, puasa Rajab yang saya katakan, Pak, dengan khusus puasa Rajab tidak ada. Yang ada adalah puasa bulan-bulan Muharram, puasa bulan haram. Tidak mesti ditentukan Rajab. Selamatan kematian, tidak ada selamatan kematian. Padahal bisa Nabi lakukan, tidak ada menghalangi kalau Nabi melakukan. Nabi punya unta, Nabi punya kambing, Nabi tidak lakukan, kan tidak ada riwayat itu. Berarti selamatan tentang kematian itu, Pak, tidak ada dalil. Meninggalkannya itu utama. Azan dan iqamah untuk hari raya, ucapan as-salatu jamiyah, ada itu biasa kalau orang mau salat, as-salatu jamiyah rahimakumullah. Padahal Nabi itu kalau mau ucapkan as-salatu jamiyah tidak ada menghalanginya. Nabi bisa melakukannya, tapi Nabi tidak lakukan. Berarti mengucapkan as-salatu jamiyah pada saat salat, Pak, 5 waktu itu mengada-ada, itu tidak ada dalil. Pernah Nabi itu salatu jamiyah mengundang salat istisqa, mengundang salat gerhana, itu boleh. Hadisnya Sahih Bukhari di kitab Bulughul Maram jelas sekali itu ada. Tapi kalau salat 5 waktu, Pak, tidak ada salatu jamiyah rahimakumullah. Seperti itu biasa salat di bulan Ramadan, as-salatu jamiyah rahimakumullah, ramai-ramai as-salatu la ilaha illallah. Itu tidak ada dalil.